Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita masuk ke pembahasan materi, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai, berdoa selesai. Kali ini kita akan membahas materi tentang rendah hati, hemat dan sederhana membuat hidup lebih mulia. Pengertian rendah hati, hemat, dan sederhana. Rendah hati adalah salah satu sifat terpuji yang ditandai dengan sikap sederhana, sopan, tidak sombong, dan tidak meninggikan dirinya di hadapan orang lain. Orang yang rendah hati berkeyakinan bahwa semua kelebihan yang ada dalam dirinya semata-mata merupakan karunia dari Allah. Dengan keyakinannya tersebut, orang yang rendah hati merasa bahwa tidak sepantasnya kalau kelebihan yang dimiliki itu dibangga-banggakan. Hemat adalah perilaku hidup yang tidak boros dan menggunakan sesuatu sesuai dengan kebutuhan. Hidup sederhana sama halnya dengan berhemat, menggunakan sesuatu seperlunya dan sesuai dengan kebutuhan. Hemat dan sederhana merupakan pondasi dari segala macam keberhasilan hidup. Orang yang menerapkan prinsip hidup hemat dan sederhana akan meraih kesuksesan hidup di dunia dan di akhirat. Terkait rendah hati, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Furqan ayat 63 yang berbunyi, وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. Yang artinya, adapun hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, mereka mengucap salam. Dalam Al-Quran surat Al-Furqan ayat 63 dijelaskan bahwa sifat rendah hati ini harus diwujudkan dalam setiap perilaku kita, baik terhadap diri kita sendiri, terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, maupun terhadap orang-orang jahil yang menyapa kita. Seorang muslim yang memiliki sifat rendah hati akan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia maupun di akhirat. Nabi Muhammad SAW berpesan agar kita senantiasa menghiasi diri kita dengan sifat tawadhu atau rendah hati dan menjauhkan diri kita dari sifat sombong. Sebagai pelajar, pesan Nabi Muhammad ini dapat diterapkan mulai dari hal yang sederhana. Misalkan ketika kita sedang mendapatkan pelajaran di kelas, sebagai peserta didik kita harus tawadhu kepada guru, mendengarkan saat guru berbicara. Terkait hemat, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 27 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Innal mubadzirina kanu ikhwanasyayatin wa kana syaitanu lirabbihi kafura. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 27 di sini dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan berfoya-foya serta menghambur-hamburkan harta itu adalah pemborosan yang merupakan bagian dari perbuatan setan. Dengan demikian, sudah jelas bahwa tindakan semacam ini sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, Allah mengajarkan kita agar bisa hidup hemat, sederhana, dan peduli kepada orang lain dengan cara suka berderma. Dengan tindakan mulia seperti ini, harta yang kita miliki akan menjadi lebih bermakna bagi diri kita sendiri dan bermanfaat bagi orang lain di sekitar kita. Kita dapat menerapkan pola hidup hemat mulai dari hal-hal yang sederhana dan mudah.
seperti hemat dalam menggunakan air dan listrik. Kita dapat melakukan penghematan air dengan cara menggunakan air secukupnya dan hemat pada saat kita sedang wudhu, mandi, cuci tangan, mencuci pakaian, dan lain-lain. Begitupun juga dengan hemat listrik. Kita dapat menghemat penggunaan listrik dengan cara menggunakan seperlunya dan mematikan pada saat tidak diperlukan. Sekian pembahasan dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Jika ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.